Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Eko Arianto. Kali ini saya akan melanjutkan untuk pembahasan soal simulasi TKA yang resmi dari Pusmen di Kemendikbud. Di sini saya lanjutkan untuk yang bagian kedua. Sebelumnya saya sudah membahas dari nomor 1 sampai nomor 5 untuk bagian pertamanya. Saya lanjut untuk bagian kedua, ini adalah nomor 6 sampai nomor 10. Oke, langsung saja kita untuk membahas soalnya satu persatu. Nah, untuk soal pertama adalah seperti ini. Rata-rata nilai ulangan dari 17 murid dari skala 100 adalah 83. Setelah itu ada 3 murid yang mengikuti ujian susulan. Setelah ditambahkan itu rata-ratanya menjadi 82. Nah, ini kalau ditambahkan 3 berarti jumlah siswanya sekarang menjadi 20. Pertanyaannya, tentukan semua pernyataan berikut benar terkait dengan nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan. Jawaban benar lebih dari 1. Oke, kita mulai saja untuk membahasnya. Nah, di sini ada 2 kelompok siswa ya. Yang pertama adalah kelompok yang rata-rata dari 17 siswa. Setelah itu kelompok berikutnya adalah yang mengikuti susulan sebanyak 3 anak. Nah, di sini untuk mencari rumus rata-rata gabungannya adalah rata-rata gabungan rumusnya adalah rata-rata kelompok 1 dikalikan dengan banyak siswa pada kelompok 1 dan rata-rata kelompok 2 dikalikan dengan banyak siswa pada kelompok 2 dibagi dengan jumlah dari kedua kelompok tersebut, yaitu N1 sama N2. Nah, dari soal yang tadi saya bacakan, yang kita ketahui kita masukkan. Nah, di sini rata-rata gabungannya adalah yang ini 82, di mana total siswanya ada 20. Sedangkan kelompok pertama adalah kelompok yang mengikuti ulangan pertama sebanyak 17 siswa, yaitu 83 rata-ratanya, sehingga rata-ratanya 83 dikalikan dengan banyak siswanya adalah 17. Ditambah dengan rata-rata kelompok kedua lah ini. Kelompok keduanya rata-ratanya belum diketahui. Kita masih tetap X bar 2 dikalikan dengan banyak siswanya tadi yang mengikuti ulangan susulan adalah sebanyak 3 siswa ya. Dibagi dengan banyak kelompok 1 dengan jumlah siswa pada kelompok 2 sehingga 13 ditambah dengan 3 didapat dari 17 sama 3-nya dari sini. Kita sederhanakan sehingga diperoleh 83 kali 17 adalah 1141. X bar 2 kali 3 kita bikin 3 X bar 2 dibagi dengan 20. 20-nya ini kita pindah ruas sehingga menjadi 82 dikalikan dengan 20. Terus ini 1141 pindah ke kiri jadi kurang, sehingga diperoleh seperti ini ya. Nah, 1640 kurangi 1141 adalah 229. Ini adalah jumlah dari nilai ketiga siswa yang mengikuti ulangan atau 3 X bar 2 ya. Nah, dari pernyataan ini kita bisa menjawab untuk yang pertama, yaitu jumlah nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan adalah 229, sehingga pernyataan ini bernilai benar ya. Selanjutnya kita akan mencari rata-ratanya. Nah, rata-rata kalau tadi kan yang diketahui baru jumlah ketiga siswanya, rata-ratanya tinggal dibagi dengan banyaknya siswa, yaitu 3. Sehingga diperoleh hasilnya rata-rata dari ketiga siswa yang mengikuti soal ulangan adalah 76,33. Nah, di sini kita juga bisa menjawab untuk pernyataan yang kedua, yaitu rata-rata nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan ya, ini adalah lebih dari 70. Nah, ternyata benar ini 76,33 adalah lebih dari 70. Sehingga di sini jawabannya juga pernyataan yang kedua ini adalah benar. Ya. Setelah itu nilai terendah kita lihat ini dulu. Nah, dari jumlah siswa tadi kan 3 siswa ini jumlah siswanya adalah 3 siswa itu jumlah nilainya adalah 229. Nah, dari ini kalau kita akan mencari nilai terendahnya, maka kita maksimalkan dari kedua anak yang ada nilainya. Nah, saya bikin di sini ketiga anak itu yang 2 maksimalkan karena
tadi yang ditulis di soal adalah skalanya 100, maksimalnya adalah 100 tambah 100. Sehingga siswa yang paling terendahnya kemungkinannya adalah 29. Nah, ini kemungkinan terkecilnya adalah seperti ini ya. Karena kalau kita mau bikin nilainya di atas 100 tidak bisa ya. Kalau kita bawahkan nanti otomatis nilai terendahnya akan membesar. Kita cari yang paling kecil adalah kemungkinannya seperti ini ya. Sehingga dari pernyataan ini kita bisa peroleh nilai terendah dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan tidak kurang dari 29. Nah, tidak kurang dari 29. Nah, ternyata benar, kalau kurang dari itu tidak mungkin. Karena apa? Karena ini berarti harus nilainya kedua siswa yang lain harus di atas 100 agar ini berkurang. Nah, ini mentok paling rendahnya adalah 29. Jadi pernyataan yang ketiga ini juga bernilai benar. Selanjutnya kita akan menjawab ini. Nilai tertinggi dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 76. Nilai tertinggi dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan adalah 76. Ya, betul. Dan tertingginya lebih dari ini. Ya, karena rata-ratanya sekian, ya. Kalau umpamanya dikurangi, otomatis nanti nilai rata-ratanya akan berkurang. Ya, dasarnya adalah ini, rata-ratanya 76,33, berarti tertingginya harus lebih dari ini malahan, ya. Nah, ini adalah 76, berarti pernyataannya benar. Selanjutnya jangkauan. Nah, ini jangkauan rumusnya adalah X max kurangi X min. X max itu adalah nilai tertinggi, X min itu adalah nilai terendah. Nah, di sini kita ngambil pada data yang ini nih. Tertinggi di sini adalah 100. Ya, terendahnya 29, sehingga jangkauannya yang mungkin ya, jangkauan yang yang ada 71. Nah, dari pernyataan ini jangkauan data nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 72. Nah, kalau lebih dari 72 tidak mungkin ya. Di sini adalah 71 seperti ini. Ya. Oke, demikian. Pada ini pernyataan yang kelima adalah salah ya. Jadi yang benar ada 4 ini, yang pertama, kedua, tiga, dan keempat. Yang kelimanya adalah salah. Oke. Lanjut ya, kita ke nomor selanjutnya, nomor 7. Nah, di sini ada fungsi ya, fungsi kuadrat fx sama dengan 4 kalikan dengan x kuadrat min 8x tambah 12. Tentukan benar atau salah pada setiap pernyataan berikut terkait grafik fx tersebut. Wah, ini agak tidak jelas ya, tetapi masih kelihatan lah. Oke, jadi yang pertama adalah grafik fungsi fx terbuka ke atas. Yang kedua, grafik fungsi fx memotong pada sumbu y sama dengan min 15. Grafik fungsi f tidak melalui kuadran 3. Nah, berarti ini kita akan menggambar grafik ini. Nah, kita coba. Grafiknya dibikin seperti ini. Fx sama dengan sesuai dengan pada soal di sini ya. Fx sama dengan 4 dalam kurung x kuadrat min 8x tambah 12. Sehingga ini kalikan ya, kita kalikan untuk masing-masing di dalam kurungnya menjadi 4x kuadrat min 32x ditambah dengan 48. Nah, di sini kita akan mencoba membahas pernyataan yang pertama ya. Nah, di sini bentuk umum dari fungsi kuadrat ya adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c. Nah, di sini untuk mengetahui bahwa kurva itu menghadap ke atas, terbuka ke atas atau ke bawah, ini dilihat dari nilai A-nya. A itu adalah angka yang menempel pada x kuadrat ya, atau konstantanya dari ini. Kalau dia positif, kurvanya maka menghadap ke atas. Ya, menghadap ke atas itu seperti ini. Nah, untuk menghadap ke atas ini seperti ini. Ini kalau A-nya adalah A-nya positif ini. Nah, di sini. Ya, sedangkan kalau A negatif, kurvanya menghadap ke bawah. Maksudnya adalah seperti ini. Nah, ini untuk pernyataan yang kedua. Nah, seperti ini. Sekarang kita lihat ya. Di sini Oke. Di sini A-nya ternyata positif, dilihat dari ini. Ya, nilainya kan 4x kuadrat, berarti A-nya adalah 4. Karena 4 berarti menghadap atau terbuka ke atas. Berarti pernyataan yang pertama ini adalah benar ini.
ya. Karena grafik fungsinya menghadap terbuka ke atas seperti ini, ya. Selanjutnya kita mau mencari yang kedua ini, titik potong pada sumbu Y. Nah, di sini. Jadi Y sama dengan 4X kuadrat min 32X plus 8Y. Titik potong pada sumbu Y itu syaratnya adalah X sama dengan 0, ya. Sebaliknya kalau titik potong pada sumbu X baru Y-nya sama dengan 0. Karena pernyataan 2 ini kita akan mencari titik potong pada sumbu Y, ya, maka tinggal kita ganti saja ini X yang ada di sini diganti dengan 0. Maka 40 kuadrat tambah dengan min 32 kali 0 tambah dengan 48, maka otomatis hasilnya 48. Nanti potongnya pada sumbu Y adalah 0,48 atau memotong pada sumbu Y pada titik 48. Sehingga pernyataan di sini, nah ternyata di sini min 18, berarti tidak benar, ya. Jadi pernyataan yang kedua adalah salah. Selanjutnya, grafik fungsi f tidak melalui kuadran 3. Nah, kita coba cari. Kita lengkapi aja menggambar biar kelihatan dia berada di kuadran apa saja. Nah, tadi sudah diperoleh titik potong pada sumbu Y ini. Kita cari titik potong pada sumbu X. Nah, syaratnya Y sama dengan 0. Di sini Y-nya kita rubah menjadi 0, maka kita bisa sederhanakan ini. Semuanya baik ruas kanan sama kiri bisa dibagi 4, sehingga 0 bagi 4 adalah 0. 4X kuadrat bagi 4 adalah X kuadrat. 32 jadi 8 dan seterusnya ini, ya. Nah, kita bisa mencari ini dengan faktor atau melengkapkan kuadrat sempurna, ya. Nah, di sini saya menggunakan faktor. Jadi X kuadrat min 8X ditambah dengan 12 sama aja dengan X min 6 dikalikan dengan X dikurangi dengan 2 sama dengan 0. Maka kita bisa peroleh ini sama aja dengan X-nya pindah ruas jadinya X sama dengan 6, atau X-nya sama dengan 2 ini pindah ruas jadinya gini. Sehingga kita memperoleh titik potong pada sumbu X adalah pada 6,0 dan 2,0, ya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa mencari juga titik puncak sama sumbu simetri, tetapi karena pada pernyataan itu tidak dibutuhkan, kita cukup ini saja baru kita gambar. Nah, kurang lebihnya seperti ini, ya. Nah, ini adalah gambar dari kurvanya. Ini bisa lanjut ke atas, ini ke atas lagi, ya. Nah, jadi nanti akan melewati apa sajanya. Kalau dilihat di sini, kuadran itu kan ya namanya adalah kuadran 1. Di sini kuadran 2, di sini kuadran 3, dan di sini kuadran 4. Nah, coba dari keempat kuadran itu, gambar ini ternyata hanya berada pada kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 4. Kuadran 3-nya ternyata gambar itu tidak melalui pada kuadran tersebut. Sehingga pernyataan yang ketiga, grafik fungsi f tidak melalui kuadran 3 adalah ya benar. Seperti ini, ya. Oke, berarti sudah terjawab semuanya, ya. Jadi pernyataan 1 bernilai benar, kedua salah, dan ketiganya adalah benar lagi. Oke, next ya, kita ke nomor 8. Nah, ini tagihan listrik. Ini masih pakai model lama yang tidak pakai token, ya. Kita coba baca. Tagihan listrik bulan di sebuah apartemen dihitung berdasarkan jumlah energi listrik dalam kWh, ya, kilowatt hours, ya. Yang digunakan apartemen tersebut masih menggunakan meteran listrik yang berbeda dari penggunaan token. Biaya tagihan listrik dihitung dengan rumus Fx sama dengan 1350X ditambah dengan 25.000. Keterangannya, Fx adalah total tagihan listrik dalam rupiah. X-nya adalah jumlah pemakaian listrik dalam kWh. Andi merupakan salah satu penghuni apartemen tersebut yang menerima tagihan pembayaran listrik terlihat pada gambar berikut. Nah, ini gambarnya, ya. Nah, di sini ada gambarnya yang model lama. Nah, di sini kelihatan, ya, total pembayarannya berarti 160.000, ya. Nah, di sini dia menyadari bahwa penggunaan listrik sebulan terakhir lebih dari penggunaan biasanya. Maksudnya adalah dengan pembayaran sekian ini adalah ini tertinggi nih. Biasanya nggak seperti ini. Mungkin karena ada kegiatan apa sehingga penggunaan listriknya lebih banyak. Nah, ini nanti poin yang akan kita gunakan untuk menjawab. Berdasarkan informasi tersebut, biasanya
berapa besar penggunaan listrik di apartemen Andi? Pilih jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Nah, di sini ada 85, 90, 100, 120 dan 137. Kita coba jawab ya. Nah, di sini pembayarannya adalah seperti itu 160.000 ya. Dan dia menyadari bahwa penggunaan listrik sebulan lebih dari penggunaan listrik biasanya. Ini poin-poin yang kita butuhkan. Nah, tadi fungsinya ya, fungsi biaya tagihan listrik adalah Fx sama dengan 1.350x ditambah dengan 25.000. Maka kita bisa peroleh dari data ini ya. Ini adalah untuk total tagihannya adalah 160.000. Nah, kita bisa cari di sini pindah ruas yang 25.000-nya ke kiri jadi pengurangan sehingga diperoleh seperti ini. Nah, maka 135.000 sama dengan 1.350x. Maka kita peroleh X-nya adalah 135.000 bagi 1.350 ya. Hasilnya adalah 100 kWh X-nya. Nah, ini sekarang hubungannya adalah dengan ini. Saya coba pakai ini dulu pennya warna lain lah, jangan merah. Warna biru. Nah, di sini dari perhitungan itu ternyata penggunaannya adalah 100 kWh di mana pembayarannya adalah sebesar ini tadi, 160 ya. Jadi artinya apa? 160.000 ini dasarnya adalah penggunaannya 100 kWh. Nah, yang ditanyakan adalah berdasarkan informasi tersebut biasanya berapa besar penggunaan listrik di apartemen Andi. Nah, ingat bahwa pada pembayaran ini adalah penggunaan listrik sebulan terakhir lebih dari penggunaan listrik biasanya. Berarti tertinggi ini 160.000 itu adalah tertinggi uangnya. Nah, penggunaannya adalah kWh karena di sini butuhnya kWh, otomatis karena tertinggi ini ya, maka biasanya adalah di bawahnya 100. Maka jawabannya adalah yang di bawah 100 yaitu 85 kWh dan 90 kWh. Yang lainnya adalah tidak. Karena ini itu tertinggi, biasanya berarti di bawahnya ini. Jawabannya adalah 85 sama 90 kWh. Gitu ya. Next, kita ke nomor 9. Pak Andi mempresentasikan desain gedung berukuran 60 cm x 60 cm menggunakan proyektor ke layar berukuran 2,4 meter x 1,8 meter yang dipasang di depan ruang rapat orientasi horizontal ya. Proyektor menghasilkan pembesaran proporsional tergantung jarak dari layarnya. Pak Andi menempatkan proyektor dengan jarak yang menghasilkan skala pembesaran seperti lihat pada gambar berikut. Nah, ini ya, di sini proyektornya di sini nih. Jadi letaknya di sini ya. Ini gambar yang pada laptopnya lah ya. Nah, pada laptop itu ukuran bangunannya adalah 60 cm x 60 cm. Berarti bentuknya adalah persegi nih ya. Jadi jarak proyektor dengan layarnya adalah 3 meter ini. Nah, kita bisa menghitung di sini ada skala ya. Skala itu diperoleh dengan rumus ini. Skala pembesarannya adalah 0,6 dikalikan dengan jarak. Ya, nah jaraknya di sini udah diketahui 3 meter ini. Maka kita nanti bisa memperoleh skalanya. Nah, bagaimana tampilan desain gedung di layar? Tentukan benar atau salah pada setiap pernyataan berikut. Nah, ada 3 ini ya. Nah, oke. Pernyataan pertama adalah perbandingan ukuran tampilan desain di layar adalah 1:1 ya. Ukuran panjang dan lebar tampilan desain pada layar adalah lebih dari 1 meter. Terdapat bagian gambar desain yang terpotong tampilan pada layar. Kita coba jawab ya. Nah, tadi skalanya ini ya. Skalanya itu adalah didapat dari ini. Nah, adalah 0,6 kali dengan jaraknya. Jaraknya adalah 3 meter ini. Saya rubah warnanya dulu saja. Nah, jaraknya ini nih. Jaraknya 3 meter. Maka di sini langsung larinya ke sini. Nah, sini ya 3 meter. Sedangkan untuk yang tadi rumus skalanya adalah ini. Nah, oke, maka diperoleh skalanya adalah 1,8 ini. Ya. 1,8 ya.
Bentar. Erase. Ini nutupin ini. Nah, jadi seperti ini ya. Maka kita bisa peroleh panjang gambar pada proyektor adalah tinggal dikalikan. Ini rumusnya kan gambar pembesarannya adalah gambar awal ya dikalikan dengan skalanya. Berarti 60 cm itu didapatnya dari ini nih. 60 cm skalanya didapatnya dari ini. Maka diperolehnya adalah ukuran gambar pada layar pada pembesarannya itu adalah 108 cm. Nah, di sini ya 108, yang ini juga 108, sama-sama persegi ternyata. Ya, di sini 60 jadi 108, yang ini coba saya lihat dulu. Yang tadi lebarnya 60 jadi sekian, yang panjangnya pun jadi sekian. Ya, nah dari pernyataan ini maka kita bisa peroleh perbandingan ukuran tampilan desain di layar adalah 1:1. Ya, sama ya. Yang tadinya adalah panjang kali lebarnya adalah 60 kali 60 berarti sama ya, 1:1. Di sini pun sama. 108 cm, lebarnya pun 108 cm. Berarti skalanya masih 1:1 ya. Selanjutnya ukuran panjang dan lebar tampilan desain pada layar adalah lebih dari 1 meter. Ya, betul. Jadi panjang pada layarnya adalah sama lebar sama, yaitu 108 cm. Atau kalau kita rubah menjadi meter adalah 1,08 meter. Maka pernyataan ini benar karena panjangnya adalah 108 cm atau 1,08 meter. Terus terdapat bagian gambar asli desain yang terpotong pada tampilan pada layar. Terpotong atau tidak? Tidak ya, karena panjangnya ini kan 2,4 ini ya. Panjangnya adalah panjang layarnya 2,4 di sini ya. Padahal panjang di sini ada 108, berarti tidak kepotong. Lebarnya 1,8 ini. Nah, 1,8 satuannya meter ya. Nah, pada di sini 1,08 berarti dia tetap berada di dalam layarnya, cukup lah ibaratnya. Layar itu cukup untuk memproyeksikan besar gambar dari proyektor tadi ya. Sehingga pernyataan yang ketiga adalah bernilai salah ya. Jadi kesimpulannya pernyataan pertama benar, kedua benar, dan ketiganya adalah salah. Gitu ya. Next ke yang terakhir. Luki adalah panitia baca di sekolahnya. Dia mendapatkan tugas dari ketua pelaksana untuk membuat kupon. Dia ingin di setiap kupon memiliki kode akses unik. Kode akses kupon Basar itu memiliki 5 karakter dengan format sebagai berikut. A, X, B, Y, C, di mana A, B, C adalah menyatakan huruf, X, Y menyatakan angka, dan tidak boleh ada angka dan huruf yang diulang. Jadi kalau sudah dipakai pada di depannya, tidak boleh dipakai pada selanjutnya. Berapakah banyak kode akses berbeda yang dapat dibuat? Nah, di sini wah, banyak ya, ternyata jutaan ini. Kita coba cari ya. Jadi seperti ini. Huruf kita ingat dulu, huruf itu adalah A sampai Z, jumlahnya adalah 26 huruf. Sedangkan angka itu ada 10. 10 itu mulainya dari bukan angka 1 ya. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 8, 9. 10-nya tidak ikut karena 10 adalah kombinasi dari angka 1 dan 0 ya. Nah, di sini yang pertama adalah tadi diperoleh dari ini ya. Nah, ini adalah letaknya ya. Dibawa ke sini. Nah, di sini ada A, X, B, Y, C, dan di sini untuk A, B, C itu menyatakan huruf ya. Sedangkan X dan Y itu menyatakan dari angka di sini. Nah, kita mulai dengan A. A itu adalah huruf. Karena dia penggunaan pada awal, maka semua huruf dari A sampai Z bisa digunakan semuanya. Maka totalnya adalah 26 di sini. Nah, di 26 di sini. X adalah angka, angka pun sama. Angka pertama berarti ke 10 angka bisa digunakan pada di sini. Nah, mulai dengan ini B. B ini adalah huruf. Ingat tadi di A sudah dipakai 1. Ya, dari A sampai Z. Anggap aja lah umpamanya di sini munculnya adalah huruf apa ya? Huruf O umpamanya. Nah, berarti O itu tidak boleh digunakan pada B di sini. Maka tinggal sisanya dari 26 tadi kepakai 1 tinggal 25 nih. Nah,
Y adalah angka juga sama ini. Ada satu angka sudah kepake pada X sini, yang letak X, maka sisanya adalah 9. Yang C di sini adalah juga sama, letak yang ketiga udah dipakai pada letak A sama B, udah kepake 2, dari 26 ini, maka tersisa 24. Nah, untuk mencari variasi dari kode tersebut, kita tinggal mengalihkan. Nah, ini dari 26 kali 10 kali 25 kali 9 kali 24, dari sini adalah 1.404.000. Gitu ya. Nah, di sini maka dilihat dari A sampai E, jawabannya ternyata C. Gitu ya. Oke, alhamdulillah sudah kebahas semuanya untuk yang pembahasan simulasi TKA wajib SMA, SMK dan sederajat untuk bagian kedua ya. Ini adalah simulasi resmi dari Puspendi Kemendikbud. Semoga bermanfaat ya. Dan kalau umpamanya masih belum paham, kurang memahami, bisa di setel ulang, atau kalau ada pertanyaan bisa menanyakan di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa untuk meng-like dan subscribe. Kalau video ini bermanfaat, bisa di-share ke teman yang lain yang membutuhkan. Karena dengan meng-share pun itu adalah ladang pahala, karena bisa membantu teman-temannya untuk berhasil dalam melaksanakan ujian TKA yang akan dilaksanakan pada bulan depan ya. Mungkin demikian ya. Terima kasih dari saya Eko Arianto ya, dari SMK Negeri 1 Kedungmuni dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Terima kasih atas perhatiannya, dan bisa untuk mendalami lagi pada video-video yang lain. Terima kasih. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.